Oke, ini saya rekam ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan materi saat ini. Langsung saja ke materi terkait membuat daftar riwayat hidup terlebih dahulu. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sebelumnya apakah semuanya sudah ada akun Canva-nya? Terkait yang kemarin kita materi pertama itu kan mendaftar akun Canva. Saya harapkan semuanya sudah ada akun Canva-nya ya, baik itu basic ataupun yang for education. Kalau ada yang masih belum, saya rasa sudah semua ya, dari yang saya lihat peserta ini sudah semuanya memiliki akun Canva, atau yang belum bisa dicek coba. Oke. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, saya akan menunjukkan riwayat hidup yang pernah saya buat di aplikasi Canva. Sebenarnya sangat mudah sekali Bapak Ibu kalau buat daftar riwayat hidup di aplikasi Canva ini. Kita itu hanya bisa pinter-pinter dalam mencari yang namanya template ataupun elemen yang ada di Canva. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana mencari template atau memasukkan elemen-elemen yang ada di Canva. Nah, apakah ini terlihat Bapak Ibu? Saya tampilkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah daftar riwayat hidup yang saya buat di aplikasi Canva. Nah, sebelumnya yang belum mengenal saya, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal, ini sebagian harusnya kemarin perkenalannya. Tapi yang saya buat ini identitas diri saya. Nama saya Saripah Daula SPDI, tempat tanggal lahir Deli Serdang 31 Agustus tahun 1990. Tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Banda Baru. Alamat Jalan KKA kilometer 9 Aluk Renyai, Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Aceh. Nah, nomor handphone saya ini 082363344329. Ini nomor handphone satu-satunya di saya, nggak ada lagi yang lain. Saya punya akun Facebook yaitu Saripah Daulay, akun Instagram Saripah Daulay, channel YouTube Cikgu IPM. Nah, di sini juga ada riwayat pendidikan saya, apakah bisa terbaca? Nah, ini selanjutnya riwayat pekerjaan saya dulu tahun 2009 sampai 2011 itu saya sebagai operator komputer di salah satu Starcom namanya. Itu operator komputer biasa, tempat rental komputer pada masa itu. Tahun 2011 sampai 2013 saya sebagai operator sekolah di SD Negeri 1 SD Negeri 106826 Sidodadi, Kabupaten Deli Serdang. Tahun 2013 sampai 2019 saya sebagai administrasi keuangan di KPRI Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara. Tahun 2019 sampai dengan sekarang saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Banda Baru. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya menjadi narasumber, saya sudah mengikuti beberapa pelatihan, di antaranya menjadi peserta pembatik level 1 sampai dengan level 4, sehingga dinobatkan menjadi sahabat rumah belajar Provinsi Aceh tahun 2021.
dan menjadi Google Master Trainer level 1 sampai level 4, sehingga dinobatkan sebagai Google Certified Trainer tahun 2021. Saya juga menjadi trainer Microsoft Office 365 tahun 2021, dan saat ini saya baru saja lulus dalam trainer quizzes tahun 2022. Itu sedikit daftar riwayat hidup saya, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat daftar riwayat hidup seperti ini. Dan ini bisa kita unduh dalam bentuk PNG atau foto, dalam bentuk PDF juga bisa. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama, kalau misalnya lagi menggunakan laptop atau handphone juga bisa sih sebenarnya. Nanti dua-dua saya akan buatkan, dari laptop dan handphone juga boleh, sama saja. Baik, ini saya tutup. Kita kembali ke beranda dari Canva-nya. Untuk membuat daftar riwayat hidup, sepertinya terpotong nih. Oke, sudah terlihat jelas ya, Bu? Oke. Jadi yang pertama sekali, udah Bu, udah. Sudah ya. Oke. Pertama sekali Bapak Ibu, kita mencari yang namanya template. Kalau untuk membuat daftar riwayat hidup, kita bisa buat secara manual atau menggunakan template yang ada di aplikasi Canva ini. Cara mudahnya kita bisa, biar tidak susah mendesain lagi, mendesain dari ulang, kita bisa aja carikan di template di sini. Kita mau desain, kan ini posisinya kita membuat daftar riwayat hidup. Itu yang saya sering lakukan, itu kita pilihnya resume. Kita enter saja, kita cari resume. Sebentar. Nah, jaringannya, karena saya di rumah agak melambat nih jaringannya Bapak Ibu. Kalau di sekolah kemarin saya pakai wifi. Oke Bapak Ibu semuanya, ini ada yang namanya pilihan dari resume. Nah, di antara banyak template ini, kalau dia di Canva for Education mengaji, itu ada 3.475 template. Nah, dari ke 3.475 template ini kita pakai secara gratis. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di Canva Basic itu ada yang nanti Pro, sebenarnya seperti ini. Ini kan sebenarnya Pro. Ini ya, sebagai pelanggan Canva Pro ini ada bacaannya. Ini sebenarnya Pro. Tapi ketika kita sudah pakai dengan Canva for Education, kita bisa aksesnya jadi gratis. Nah, ini kita bisa tandain ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya logo yang mutiara ini itu sebenarnya untuk Canva Pro. Tapi karena kita sudah menggunakan Canva for Education, maka kita bisa akses ini secara gratis, nggak perlu berbayar lagi. Nah, untuk membuat daftar riwayat hidup Bapak Ibu, kita tinggal pilih aja ini, resume ini mau ambil yang mana. Begitu. Misalnya kita ambil, sebentar ya Bapak Ibu, pilih ya yang mana ya, yang cakep. Semua cakep-cakep nih Bapak Ibu. Jadi saya pilih yang ini aja ya, yang ini. Contoh. Nah. Oke. Ini sudah ada.
ini elemen yang ada di sini yang sudah tersedia ini kita juga bisa ganti. Misalnya kita ingin mengganti warnanya, itu masih bisa kita ganti. Jadi ini adalah contoh dari resume yang disediakan di Canva. Jadi atau kita tinggal pakai ini aja bisa, boleh, untuk mengedit ini. Nah, apakah terlihat Bapak Ibu? Sepertinya kecil ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh template resume yang disediakan di Canva. Ini kita tinggal ganti saja. Nah, ini misalnya foto ini. Ini kan bukan foto kita ya. Ini kita ganti saja dengan foto kita. Ini kita bisa hapus, kita delete, dan kita tambahkan foto kita. Tambahkan foto kita kemarin sudah saya pelajari ya, saya ajarin. Ini cara ambil foto di unggahan. Kita cari yang di unggahan, yang sudah diunggah ataupun yang belum diunggah. Baik, saya ambil foto saya yang sudah pernah saya unggah ya, Bapak Ibu. Sebentar, saya cari dulu di bawah ya. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini fotonya. Ini kan fotonya nanti bakal begini ya Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa kita masukkan ke dalam sini. Ini namanya bingkai. Bingkai ini juga bisa kita ganti. Mau dia bentuk bulat ataupun mau bentuk miring atau peta, itu kita bisa ganti. Nah, kalau mau bentuk bulat ini fotonya kita tarik aja ke bingkai ini. Seperti ini caranya. Dan dia otomatis berubah. Jadi ganti bulat gini dia Bapak Ibu. Jadi ini fotonya sudah masuk ke dalam bingkai. Nah, seperti ini. Oke. Gini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa buat sesuai yang kita inginkan. Atau kita mau ganti bingkainya. Saya nggak mau bingkai yang seperti ini tadi. Itu tinggal kita cari di elemen ini. Elemen. Terus kita pilih bingkai. Bingkai kita cari di sini. Nah, ini bingkainya ada macam-macam ragam bentuknya Bapak Ibu. Bisa bentuk handphone di sini. Nih ada bentuk handphone nih. Ini kita juga bisa tinggal masukkan foto kita kemari. Sebenarnya ya. Oke. Nih. Sebentar saya kecil. Nah, misalnya mau menggunakan bingkainya handphone ini gitu kan, itu bisa juga, atau bulat. Jadi intinya kalau Bapak Ibu ingin merubah bingkainya ini nggak mau bulat bentuknya, itu carinya di elemen dan pilih bingkai. Itu banyak sekali pilihan bingkai. Ini hanya contoh. Jadi ini misalnya kita masukkan ke dalam foto ini, foto saya yang ini tadi ya, boleh. Nah, ini tadi. Itu caranya, kita tinggal masukkan aja gini. Kita drag aja fotonya ke dalam bingkai gini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia bisa masuk ke dalam bingkai. Ini bisa kita atur, mau kita besarin. Caranya klik aja 2 kali, dibesarin gini. Atau bahkan mau dikecilin, dia mau disesuaikan, bisa. Cara menyesuaikan fotonya, kita klik 2 kali aja di dalam bingkai ini. Nah, habis itu kita geser-geser begini. Oke. Nah, oke, saya coba pakai yang bingkai foto ini aja. Ini saya hapus ya.
Ini saya hapus, saya ganti dengan ini. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini misalnya begitu ya. Ini bisa aja Bapak Ibu sesuaikan. Oke. Nah, dan di sini tinggal kita ganti aja namanya. Di sini tinggal ganti nama kita gitu kan. Tinggal edit saja namanya Saripah Daula gitu. Oke. Seperti ini. Ini contohnya nih, untuk mengecilkan hurufnya ada di sini. Oke. Boleh. Nih. Boleh nih. Pakai menuliskan. Nah, setelah itu ini kita tinggal ganti. Nah, ini kita ganti aja Bapak Ibu. Kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Ini guru SMA Negeri 1 Banda Baru misalnya. Ini kalau tulisannya jarang-jarang seperti ini. Ini adalah cara mengatur jarak tulisan dan baris Bapak Ibu. Di sini ada menu jarak, maka ini misalnya jarak huruf kita kecilin. Nanti dia tulisannya akan lebih rapat. Oke. Nah, kan jadi lebih rapat dia dari yang sebelumnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ini kita di sini tinggal kita tuliskan tentang saya. Misalnya di sini kan di sini sudah dijelaskan desain grafis adalah suatu profesi bidang saya. Misalnya ini tentang saya, guru adalah profesi saya saat ini gitu kan. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga di sini ada pendidikan. Jika kita tinggal ganti aja sesuai dengan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Ini kita bisa geser-geser juga ini tulisannya di mana kita posisikan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal kita ganti saja. Sangat mudah menggunakan Canva ini Bapak Ibu. Kita hanya mencari template saja. Kalau mau kita desain sendiri juga bisa, tapi saya lebih sering sih menggunakan template yang ada di Canva. Jadi nggak perlu lagi kita memikirkan harus desainnya seperti apa, harus konsep desain itu seperti apa, itu nggak lagi di saya. Jadi saya hanya menggunakan template yang ada di Canva. Ingat ya Bapak Ibu, kalau mau buat daftar riwayat hidup itu dia pilih templatenya resume. Nah, di sini kita ganti aja, tinggal filenya di sini daftar riwayat hidup contohnya. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini bisa kita ganti kontaknya sesuai kontak kita. Nah, mau ganti warnanya juga bisa, warna ini, warna layarnya. Tinggal kita klik aja di bagian ini, di bagian slide-nya, dan kita pilih ganti warna di sini. Mau warnanya misalnya ini, nah maka berubah warna. Nah, mau menambahkan juga, misalnya menambahkan apa gitu, logo atau buku, itu kita tinggal pilih elemen, kita tambahkan mau apa, kita tambahkan buku, misalnya kita cari aja di sini buku. Tuh. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu.
Ini tinggal kita tambahkan aja contohnya. Nah, ini kita tinggal atur aja di sini mau diletakkan di mana. Gitu. Intinya kita sebenarnya mencari template-nya saja. Mau template seperti apa, mau buat apa, cari aja di situ. Pasti banyak. Mau buat video bisa, mau buat ini, mau buat apa, video pembelajaran, tinggal kita pilih video presentase, nanti kita unduhnya dalam bentuk video. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita sudah bisa unduh. Kita bisa unduh. Nah, cara unduhnya di sini Bapak Ibu. Di sini ada menu unduh. Dan kita bisa unduh itu dalam bentuk PNG, JPG, PDF. PDF cetak. Kalau PDF standar ini PDF biasa itu kalau tidak perlu dicetak gitu kan, artinya yang tidak dicetak aja standar sudah bisa. Tapi kalau misalnya mau dicetak itu kita pilih yang PDF cetak, itu cetak PDF, jadi dia kualitasnya lebih tinggi, nanti hasilnya lebih terang gitu. Nah, di sini juga SPG ini kalau di Canva Basic ini tidak ada. Nah, kalau di Canva for Education dia bisa. Kalau di Canva Basic ini dia harus menggunakan Canva Pro. Nah, ini ada gambar mutiaranya. Nah, ini juga kita bisa buat dalam bentuk video Bapak Ibu. Nih, saya ambil contoh. Kalau misalnya mau bentuk video, itu kita harus animasikan dulu. Kita harus animasikan dulu agar videonya itu bergerak. Kalau tidak dianimasikan ya flat saja dia seperti foto biasa. Itu GIF juga bisa kita unduh dalam bentuk GIF, bisa juga. Ini Bapak Ibu untuk setelan mengunduhnya. Gitu. Jadi ini misalnya saya unduh dalam bentuk PNG dulu ya. Ini PNG. Tuh. Dan ini kita pilih unduh. Oke, kita tunggu aja. Saya rasa ini sudah diekspor sama Bapak Ibu semua. Oke, sudah selesai. Nah, kalau mau dibuat menjadi video, ini kan bisa juga ya dalam bentuk video ya. Ini kita apa kita namanya daftar riwayat hidup kita kan bisa juga ya dalam bentuk video singkat gitu kan. Kita bisa aja buat video singkat tentang ini. Kita animasikan dulu. Di sini kan ada menu animasi. Kita animasikan. Kita pilih animasinya. Nah, di sini juga perbedaan Canva Basic dan Canva Pro. Nah, di sini ada logo mutiara. Kalau di Canva Basic pastinya nggak bisa dipakai ya. Tapi kalau di Canva for Education ini bisa dipakai. Gitu. Kita bisa pakai. Semuanya ada di sini. Nah, ini. Misalnya kita mau ambil ini. Nah, bentuk animasinya. Ini macam-macam animasinya ya Bapak Ibu. Nah, ini. Misalnya ini. Oke, saya ambil contoh ini ya. Setelah itu ini ada waktunya Bapak Ibu. Di sini ada waktunya. Ini juga kita bisa edit waktunya ini. Ini waktunya. Waktu per satu slide, karena ini kan baru satu slide ya. Ini bisa kita perlama menjadi 9 atau 10 detik gitu. Ini misalnya 6 detik bisa juga. Oke, kita coba tampilkan dulu ya sebelum diunduh. Ini untuk pratinjaunya di bagian sini Bapak Ibu. Nih. Ya, jadi videonya dia sedikit lebih cepat kalau di Canva ini. Terlihat nggak ya? Kecil sekali. Nah, begini Bapak Ibu.
Atau kita hanya ingin memisahkan foto kita dulu dengan nama, gitu bisa juga. Atau nanti jalur pendidikannya kita buat beberapa slide seperti slide presentase, kita jadikan sebuah video. Ini juga kita bisa tambahkan audio Bapak Ibu. Nah ini kita unduh dari video dulu ya, video. Nah kita tadi sudah animasikan, kita coba ke video. Unduh. Ini sambil menunggu kita lihat hasil yang ini tadi ya Bapak Ibu yang sudah kita unduh. Terlihatkah? Enggak terlihat ya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Sebenarnya mudah sekali sih kita buat daftar riwayat hidup di Canva. Oke, ini masih menunggu ini. Bentar, kita ambil. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kita unduh dalam bentuk PNG. Ini dia yang sudah kita unduh dalam bentuk PNG nih. Ini sudah bisa jadi daftar riwayat hidup kita. Kita juga bisa cetak, atau kita bentuk PDF juga bisa nih. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita ingin membuat daftar riwayat hidup, maka kita pilihnya resume. Jadi kita tinggal edit saja apa yang ada di template itu, tinggal ganti pendidikan atau pengalaman, keterampilan, kontak, nah gitu. Kalau mau kita tambahkan lagi elemennya bisa, kita tinggal tambahkan elemen, pilih apa yang ingin kita tambahkan. Sangat mudah sekali. Jika sudah kita memahami ini, maka kita mau buat apapun di Canva, tinggal mengamati saja apa yang orang buat, kita pasti bisa buat. Karena menurut saya ini sangat mudah, kita hanya mencari template-nya saja. Begitu. Tapi terkadang kan pemahaman juga beda-beda ya. Itu menurutnya saya. Tapi saya rasa sih ini mudah karena gitu. Untuk daftar riwayat hidup ini ya Bapak Ibu. Jadi kita pilihnya resume. Nah, pilih foto yang mau kita masukkan, kita ganti saja. Habis itu data yang ada di dalam kita ganti, yang tidak perlu kita hapuskan saja gitu. Ini dia yang dalam bentuk PNG. Selanjutnya ada dalam bentuk video. Nah, ops, ini nggak bisa ya. Ini tidak nampil sepertinya ini. Oke, sebentar. Oh, ini tidak mendukung. Oke. Nah, intinya segitu sih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin untuk buat daftar riwayat hidup sampai di situ dulu. Menggunakan versi web. Nanti saya akan coba berikan sedikit gambaran menggunakan aplikasi. Jadi kita dua, bisa menggunakan website dan menggunakan aplikasi. Itu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan?
Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, alhamdulillah. Saya akan beralih ke bagaimana menggunakan aplikasi. Sebenarnya intinya sama aja sih ya Bapak Ibu, tapi saya akan coba menggunakan aplikasi. Saya share screen dulu. Jadi kalau menggunakan aplikasi itu sama halnya seperti website, hanya saja tampilannya aja yang berbeda. Nah, nanti kalau di aplikasi dia seperti ini. Inilah tampilannya, yang seperti yang sudah di screenshot oleh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tadi kan kita itu menggunakan website ya. Kalau kita sudah integrasikan dengan handphone kita, maka itu sudah terlihat mana yang sudah kita ganti tadi. Seperti ini. Ini kan tadi kita menggunakan website ya. Itu sudah otomatis tersimpan juga di handphone kita. Nih. Nah, jadi kalau sekiranya kita mau buat daftar riwayat hidup, orang perlu gitu kan daftar riwayat hidup kita gitu. Contohnya, jadi kita tinggal bagikan aja yang ada di sini. Tinggal unduh di menu tanda panah ini, tanda panah atas itu. Habis itu kita unduh dalam bentuk PDF ataupun JPG. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya tergantung kita dalam mencari sebuah template ya. Kalau ini tadi kita tetap carinya di atas ini, di bagian atas, sama seperti resume. Ini. Nah, misalnya resume profesional. Nah, ini semuanya ada Bapak Ibu. Kita tinggal pilih aja sesuai yang kita inginkan. Begitu Bapak Ibu, untuk menggunakan aplikasi Canva ini sangat-sangat mudah sekali. Ini untuk materi dasar kita. Insya Allah nanti kapan-kapan kita buat materi yang membuat game dengan aplikasi Canva, itu juga bisa. Game edukasi menggunakan aplikasi Canva, misalnya untuk ice breaking gitu kan, bisa juga di Canva. Nah, ini Bapak Ibu. Itu aja sih Bapak Ibu untuk materi membuat membuat daftar riwayat hidup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, biar kita lanjut ke sertifikat. Sama aja sih seperti halnya membuat daftar riwayat hidup. Nah, kalau mau buat sertifikat Bapak Ibu, baik kita lanjut saja. Di sini kita tinggal cari sertifikat juga. Nah, sini banyak template yang bisa kita gunakan untuk sertifikat Bapak Ibu. Nih, bagus-bagus sertifikatnya dan bisa kita edit untuk kita berikan ke orang lain. Misalnya mau berikan penghargaan kepada siswa, itu juga bisa, kita tinggal buat aja ini sertifikat ini, setelah itu bagikan ke siswa. Nah, kita bagikan ke siswa, ini sertifikat penghargaan untuk nilai kamu hari ini, atau nilai kamu dalam semester ini, ulangan ini gitu kan. Itu akan menjadi tambah motivasi untuk anak-anak. Jadi ini sertifikatnya bagus-bagus juga. Itu kita tinggal ganti aja Bapak Ibu. Nih contohnya ini ya, kita ambil. Nah, misalnya ini kita mau ganti dengan logo sekolah gitu ya. Ini kita hapus dan kita tambah di tanda plus bawah dan pilih unggahan.
pilih mau cari logo sekolah. Nah ini cari ya, ntar Bapak Ibu, dia ada di bagian bawah biasanya. Bentar kita cari dulu. Jauh sepertinya di bawah. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu, ini kita tinggal ganti saja. Nih, kita taruh di sini di atas. Misalnya seperti ini. Nah ini sertifikat apresiasi tetap diberikan namanya. Oke, misalnya ini namanya, dan atas ini kita bisa kita ganti Bapak Ibu. Ini apa, mau di atas apa? Atas prestasi seperti ini. Atas prestasi mencapai nilai gitu kan, 90 gitu. Dengan kategori sangat baik, contohnya Bapak Ibu. Nah, dalam ulangan harian 1 mata pelajaran gitu ya, pendidikan agama Islam, pada tanggal 25 Januari 2022. Nah, ini tinggal buat nama kepala sekolah misalnya kan, Wardan SPD MPD. Nah ini kita bisa panjangin seperti ini bisa kita geser di bagian atas, contoh misalnya. Atau ini kita mau geser aja di bagian di bawah sedikit lagi, atau di atas ya, di sinilah ya. Sini nanti di atas kita mau tambahkan mengetahui, kan di sini nggak ada mengetahui ya. Kita tambahkan mengetahui. Bapak Ibu cukup kalau tidak ingin menambahkan dari teks ini, misalnya ini tambahkan teks, Bapak Ibu juga bisa pilih teksnya dan pilih di sini ada tulisan duplikat. Kita duplikat aja, duplikat biar nggak payah gitu kan. Habis itu kita tambah, kita ganti, kita geser dan kita edit mengetahui, misalnya mengetahui kepala sekolah, contoh. Nah di sini penanggung jawab ini kita ganti dengan NIP-nya, contohnya itu 1974-1230 dan seterusnya gini ya Bapak Ibu, karena nggak hafal saya. Nah setelah itu ini kita bisa ganti, atau mau kita tetap aja di situ boleh, mau kita hapus atau mau kita ganti misalnya peringkat di sini, kita tinggal tambahkan angka di dalam sini. Ini terserah kita lah begitu. Ini juga kita pindah kemari, misalnya kita pindah dan kita ganti di sini Saripah Daulay SPDI. Ini NIP
2005. Nih contohnya. Nah, setelah itu di sini kan ada ya tanggal dan guru mata pelajaran ya. Kita duplikat aja di sini dan kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita buat guru mata pelajaran. Sini tanggalnya misalnya Banda 25 Januari 2022. Oke Bapak Ibu semuanya, begitu caranya untuk buat sertifikat dan daftar riwayat hidup. Nah, mudah sekali kan Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita bisa tinggal unduh. Nah, caranya kita bisa klik tanda panah. Kalau misalnya ini kan ada dua ya Bapak Ibu tanda panahnya. Di sebelah sini itu ada unduh, itu dia langsung secara otomatis dalam bentuk PNG atau dalam bentuk foto. Tapi kalau yang di sebelah kanannya lagi, yang tanda panah ke atas itu kita klik di situ, maka dia terdapat bisa menu pilihan opsinya. Nih. Nah, ini sepertinya Bapak Ibu, ini adalah versi terbarunya aplikasi Canva. Karena kemarin saya buat ini belum ada seperti ini. Disarankan ini tidak ada. Nah, cetak selebaran ini juga tidak ada. Ini tugas Google Classroom, Microsoft Teams, mengingatkan tampilan Instagram, Facebook. Ini sepertinya baru Bapak Ibu tampilannya. Karena kemarin ini belum ada. Saya itu langsung dia opsi cetak lain, unduh, bagikan tautan, Gmail, aplikasi lainnya. Ini baru. Artinya kita juga bisa presentasi melalui aplikasi Canva. Ini pertanyaan Bu Siti kemarin, Bu Siti. Berarti kita bisa juga presentase menggunakan aplikasi Canva. Karena di sini sudah ada menu tampilkan. Ini ya, menu tampilkan. Artinya bisa langsung ditampilkan, dipresentasikan. Gitu. Nah, kalau begini kita pilih unduh dan pilih menu unduhnya apa. PDF, PNG atau ini dalam bentuk PDF saya ini ya. Saya share, saya unduh. Oke, kita pilih simpan, pengaturan pengunduhan dan unduh. Nah, sudah selesai. Kita bisa kirimkan. Kalau ingin dikirimkan, kita lihat hasilnya. Oke, kita cari hasilnya di dokumen, file, unduhan. Kita lihat dulu adakah. Saya pilih di dokumen ya Bapak Ibu. Ini terlihat ada di sini ya Bapak Ibu. Ini download nih PDF. Nah, ini dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bu Siti Aminah kalau kita mau cari PDF-nya itu di file messenger, file manage. Jadi kita pilihnya di bagian dokumen, bisa. Nah, di sini ada bentuk PDF. Nah, maka dia terlihat di sini filenya yang baru saja kita buka. Oke. Begitu Bapak Ibu semuanya membuat daftar riwayat hidup dan membuat sertifikat menggunakan aplikasi Canva. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaan Bapak Ibu.
Jika tidak ada juga alhamdulillah, berarti memang sudah memahami seperti itu. Atau jika ada keluh kesah dari yang kemarin, silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah memahami ya. Pertanyaannya mungkin nanti Bu nih. Dicoba dulu Setelah baru ada pertanyaannya nih Bu. ya Pak. Kalau kalau udah dicoba nanti Bu kan bisa ditanya di WA kan mungkin di situ nanti baru banyak pertanyaannya ini. Ya benar Pak Andi. Baik, kalau begitu kayak sepertinya kalau memang sudah ini hari ini materi kita cukup sih sampai di sini aja. Daftar riwayat hidup dan sertifikat. Nah, untuk tugas berikutnya kita kan jadwalkan dari tanggal 24 sampai 27 Januari ya Bapak Ibu. Jadi pertemuannya itu hanya 2 hari saja, kemarin dan hari ini. Nah, untuk 2 hari ke depan Bapak Ibu bisa explore dan penuhi tugasnya. Bisa tugasnya itu dikumpulkan di di Facebook dulu terlebih dahulu, dibuat dengan hashtag yang kemarin. Berarti ini adalah tugas kedua dan tugas ketiga, membuat sertifikat dan membuat daftar riwayat hidup Bapak Ibu. Jadi daftar riwayat hidup Bapak Ibu itu sesuai dengan yang keadaan sebenarnya ya. Jadi bisa dimanfaatkan nanti, bisa digunakan untuk kedepannya. Sertifikatnya boleh dalam terserah Bapak Ibu yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu seperti yang contoh tadi. Berarti hashtagnya itu sama, yang ini tugas 2 dan tugas 3. Daftar riwayat hidup tugas 2, sertifikat tugas 3. Dikumpulkan di Facebook, grup Facebook tanpa kelas para pemula. Nanti setelah dikumpulkan di Facebook, saya akan berikan Google Form untuk Bapak Ibu isi untuk menerbitkan sertifikat Bapak Ibu sebagai sertifikat apresiasi terhadap Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan hari ini dan kemarin. Gitu. Syarifah, Saya Bu Siti. ini tadi kan waktu Ibu tampilkan di sini kan ini kan via laptop ya, melalui laptop ya. Ya Bu. Yang melalui ini belum ya, Android gitu. Sudah sih Bu tadi yang melalui Android, tapi dia menggunakan yang sertifikat. Untuk yang daftar riwayat hidup bisa saya ulangi juga boleh. Oke, saya ulangi ya untuk yang dari laptop, dari aplikasi ya. Maaf.
maaf Bapak Ibu, terputus ya Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa Bu Sarifah. Karena tadi Pak Wahyu, ketua MGMP saya, telepon saya Bu Siti. Jadi maaf sekali keputus, Iya, jadi iya. karena handphone dipakai untuk hotspot. Iya, Oke, nggak apa-apa. saya lanjut ya. Oke. Jadi kalau misalnya menggunakan aplikasi sama sih halnya seperti menggunakan laptop. Jadi kita pilihnya di template ini. Kalau mau buat sertifikat, kita tinggal klik saja sertifikat, maka akan muncul banyak template-template sertifikat. Nah, di sini ada dijelaskan template yang disarankan 4272. Nah, ini kalau kita mau lihat semua, kita bisa lihat semua nih untuk sertifikat. Tuh ya. Kalau untuk buat daftar riwayat hidup, kan tampilan kita kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, kalau untuk menu dashboardnya, berandanya kita, maka ini kita pilih di sini, tinggal cari yang namanya resume sama. Nah, sini kita bisa pilih mau resumenya adalah seperti apa. Ini kita bisa ambil saja di sini. Nah, ini tinggal edit aja kita, tunggu ya, saya cari seperti yang punya saya. Ini banyak Bapak Ibu, tinggal kita pilih aja yang mana. Ada 4.745 template resume yang bisa kita gunakan. Nah ya, saya cari. Wow, sangat jauh sepertinya. Oke, terlalu jauh. Nah, contohnya ini aja. Nah, ini intinya seperti ini. Nah, ini aja contohnya. Ini kita tinggal edit saja Bapak Ibu. Tinggal kita edit. Sebentar. Foto ini kalau di aplikasi dia ada langsung di sini menu ganti di paling bawah Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu hapus yang foto yang sebelumnya, tapi kita langsung bisa ganti. Nanti dia akan masuk secara otomatis ke dalam bingkai foto yang ada di sini. Kita pilih ganti. Nah, kita tinggal cari unggahan, misalnya yang sudah diunggah. Saya ambil contoh saja ya, fotonya yang ini. Nah, jadi secara otomatis dia sudah masuk ke dalam bingkai foto. Kalau misalnya kita tidak klik, tapi kita tambahkan saja, maka dia nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia berada di tengah-tengah. Tapi ini juga kita bisa langsung seret ke bingkainya untuk dimasukkan gini. Nah, jadi ini udah bisa. Ini kita besarin juga dengan menyentuh dua jari, dibesarin seperti ini. Nah, ini kita bisa dekatkan. Nah, selesai. Nah, begini Bapak Ibu untuk buat daftar riwayat hidup. Jadi ini kita tinggal edit saja. Namanya Sunting dan kita tulis nama kita. Ini seperti ini. Dan ini guru SMA Negeri 1 Ganda Baru contohnya. Oke. Nah, ini kita tinggal ganti nomor handphone kita.
6334 apa 329 gitu kan. Alamat email Sari. Nih seperti ini. Alamat Banda Baru, Kecamatan Kabupaten Aceh Utara. Seperti ini. Nah, ini juga kita bisa kita rapikan sesuai dengan yang kita ingin. Nah, ini kan sudah menjadi daftar riwayat hidup kita, Bapak Ibu. Nih. Ini udah bisa kita unduh. Ini Facebooknya bisa kita ganti pendidikan sesuai dengan yang pendidikan kita, Bapak Ibu. Ini kita tinggal ganti saja. Ini prestasi yang kita miliki, tinggal kita ganti saja apa aja prestasi. Misalnya saya pendidikan saat ini ya Bapak Ibu, S2 Loks Semawi gitu kan. Ini pendidikan agama Islam. Nih contoh ya Bapak Ibu, pendidikan. Nah ini prestasi juga kita tinggal ganti Bapak Ibu. Tinggal ganti aja kayak seperti saya tadi, saya sahabat rumah belajar Pusdatin tahun 2021. Google Certified Trainer tahun 2021. Setelah itu trainer Office 365. Nah, seperti itu. Ini misalnya ini tidak dipakai, kita tinggal hapus Bapak Ibu. Kita klik di sini dan pilih hapus. Nah, pilihannya ini bisa hapus elemen atau yang menu yang kita pilih atau hapus grup. Hapus grup maka hilang semua. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan seterusnya ini kita bisa ganti Daulay kayak gitu ya. Ini juga kita bisa ganti, misalnya ada website kita kayak Instagram aja ya. Nah ini contoh WA-nya 8236329. Nah begini Bapak Ibu, ini sudah menjadi daftar riwayat hidup kita dan kita bisa unduh. Jadi ini kita sudah bisa unduh dalam bentuk PDF, JPG ataupun ya dalam bentuk foto. Jadi kita pilih aja menu unduh yang atas ini, sebelah tanda panah ke bawah dan sebelahnya tanda panah ke atas, maka kita pilih tanda panah ke atas ini. Ini kita bisa simpan di Google Drive, kita bisa simpan di Google Foto, kita bisa bagikan ke Telegram. Nah ini Bapak Ibu, kita bisa langsung bagikan ke WhatsApp, bisa kita unduh ke Microsoft PowerPoint. Ini menu terbaru dalam aplikasi Canva. Kalau sebelumnya ini tidak ada di sini, Microsoft PowerPoint ini tidak terlihat sebelumnya, tapi ini sudah terlihat. Ini sangat-sangat membantu dan sangat bagus sekali. Jadi tidak perlu menggunakan website, kita sudah terhubung ke seluruhnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Kalau biasanya itu dia menggunakan website baru terlihat yang menu ini, tapi kali ini sudah terlihat nih. Nah oke, kita unduh saja menggunakan PNG. Unduh ya, kita unduh. Oke.
Itu setelah itu tersimpan di mana itu Bu Saripah? Nah, kalau dia dalam bentuk PNG seperti yang Ibu bilang tadi, itu dia langsung tersimpan di sini di Canva ya, di album Oh di Canva. Canva. Ya di Kalau album dia Canva. dalam bentuk PDF, dia tersimpannya di file manager ini, Bu. File Oh ya. manager. Selanjutnya di sini kan ada dokumen ya. Nih, dokumen. Dan kita pilih yang bentuk PDF. Nah, kan nanti terlihat ya. Ini sebenarnya tadi kan saya sudah unduh dalam bentuk PDF ya. Nah, Iya. sertifikatnya. Maka dia muncul ini seperti ini. Nah, gitu, Bu. Jadi kita Kalau carinya di misalnya situ. Kalau misalnya tersimpan di PDF itu, kita misalnya mau buat sertifikat banyak-banyak gitu. Berarti kita bisa edit di situ ya, Bu ya. Misal satu yang kita buat tapi bisa kita edit untuk semua gitu enggak? Itu dia editnya di Canva, Bu. Oh, di Canva lagi gitu. Jadi Ibu editnya gini, caranya kan biar kita tidak susah. Kita kan misalnya buat sertifikat tuh ya. Kita buat sertifikatnya banyak. Untuk anak-anak misalnya, anak-anak nulis gitu kan, kita mau kasih penghargaan dari kita gitu. Iya. Jadi kan kita sudah buat yang pertama sertifikat yang pertama sekali ini. Contohnya tadi ini ya, saya buat ya. Contohnya ini. Nah, ini kita duplikat saja, Ibu. Nah, kalau di aplikasi itu tandanya ada yang Ibu lihat ya di bagian bawah. Di bagian bawah. Sebentar saya ini dulu ya. Saya ambil untuk menu bisa coret-coret sebentar. Sorry. Baik, ini ya Bapak Ibu. Tadi menu. Oke, saya baru sadar ada ini bisa tuh coret-coret. Nah, di sini kan ada ya tanda satu ini. Ini misalnya kita mau untuk duplikat Bapak Ibu. Jadi Iya. di dalam aplikasi kita tambah aja di sini, kita klik yang tanda satu ini, tanda satu. Maka di sini ada menu duplikat. Sertifikat. Nah, jadi kita duplikat saja sebanyak yang mau kita buat. Setelah itu kita tinggal ganti namanya saja. Tinggal ganti nama anak-anak. Nih. Setelah itu kita tanda ini, kita tekan kembali ke berandanya. Oke, ini saya stop aja. Sorry. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini tinggal ganti namanya. Ini kan dia ada, dilihat di bagian bawah ini 5. Artinya dia ini terdiri dari 5 slide. Nih, Nggak ini ada. kelihatan lagi nih Bu Saripah nih. Oh, yang nggak kelihatan ya? Ya. Oke, minta Cuma maaf. kelihatan nama teman-teman nih. Oh, ke ini ya. Sebentar saya coba lagi. Sampai mana tadi ya, Bu ya? Duplikat udah ya? Tadi terlihat Duplikat nggak udah. yang Ya, bagian yang duplikat? terakhir duplikat sudah, tadi kembali ke ini sudah. Oh ya. Nah, ini kan Bu, ini kan sudah ada di bagian bawah ini. Yang tadinya 1 sekarang menjadi 5. Artinya Ya. ini kita slide-nya sudah punya 5 lembar. Nah, jadi kita tinggal ganti saja nama anak-anaknya. Langsung di situ. Iya, kita ganti di sini. Nah, ini ganti. Tinggal ganti sunting nama selanjutnya siapa? Rita misalnya kan. Rita Sahrani. Oke. Setelah itu di sini kita ganti lagi. Siapa lagi nama selanjutnya? Muhammad Yusuf misalnya.
sampai misalnya sebanyak yang ibu inginkan. Setelah itu kita unduhnya dalam bentuk PDF biar nanti hasil cetaknya juga bagus gitu. Iya. Jadi kita unduh di sini. Kita pilihnya opsi yang di sini kan PNG ya. Iya. Opsi yang cetak PDF. Cetak PDF ini. Nah, setelah itu kita unduh. Maka nanti dalam PDF itu dia terdapat 5 lembar, Bu. Jadi sudah langsung 5 lembar, tinggal kita print gitu. Oh. Atau kita mau buat satu persatu pun bisa juga. Gitu, Bu. Jadi kita cari di sini di file manager dan pilih dokumen. Pilih PDF-nya. Nah, ini dia terlihat di sini. Nah, jadi deh nih sudah banyak nih. 1 2 3 4 5 gitu. Itu Bu Siti. Iya, makasih Bu Syarifah. Sama-sama Ibu. Ada lagi dari Bapak Ibu kira-kira yang ingin ditanyakan? Waktu sudah 13 lewat 17 menit, 15 17 menit maksud saya. Jadi nanti tugasnya sama kayak kemarin ya Bapak Ibu, kirimnya ke grup Canva kelas para pemula dengan hashtag belajar Canva. Tugas 2 itu membuat daftar riwayat hidup Bapak Ibu. Tugas 3 itu membuat sertifikat. Jadi dikirimkan berarti ada 2 postingan ya Bapak Ibu. Saya tunggu sampai di tanggal 27. Jadi bagi yang misalnya telat atau yang belum mengetahui bisa disusul dalam waktu 2 hari ini. Nanti akan saya bagikan semua rekamannya karena memang kemarin saya belum sempat bagikan rekamannya Bapak Ibu. Belum saya ambil dari. Silakan Bu Nurul Hikmah, boleh dibuka langsung mic-nya untuk bertanya. Ibu Nurul Hikmah ingin bertanya? Iya Bu Syarifah. Boleh Bu, silakan. Iya. Langsung aja. Kebetulan kan kemarin saya nggak bisa ikut. Sebelumnya mohon maaf juga. Ini yang saya mau tanyakan. Jika kalau misalnya kita buat Canva-nya itu di HP, berarti kita harus download aplikasinya dulu ya? Ya, bisa di-download, bisa saja menggunakan Chrome. Nah, tergantung kebutuhan kita. Tapi kalau saya lebih baik itu di-download saja karena lebih mudah. Ya, aplikasinya juga ringan kok Bu, nggak berat. Paling ada 4 atau 5 MB gitu. Sepertinya. Gitu. Berarti kalau misalnya kita download aplikasinya, berarti kita harus daftar dulu gitu Bu ya? Daftar Canva-nya dulu atau langsung bisa download aplikasinya? Jadi nanti waktu pas kita sudah download, kita buka itu masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar. Nanti pilihnya akun Google dan nanti di akun Google itu pilih akun yang sudah daftar sebagai Canva for Education itu akun apa, akun yang mana begitu. Oh, Ngerti ya Bu ya? Bu. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu semua? Ini saya bagikan daftar hadir ya Bapak Ibu untuk rekap saya, untuk evaluasi saya. Sebentar saya bagikan di dalam Google Chat. Silakan Bapak Ibu, sebelum ini kita bisa isi Google Form-nya dulu sebentar sebelum kita akhiri pertemuan hari ini.
Oke, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia sampai akhir, sampai jam setengah 4 ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan Bapak Ibu, khususnya dalam kehidupan mengajar ataupun secara umum. Nah, jika ada masukan atau saran dalam 2 pertemuan hari ini, saya mohon untuk memberikan saran untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada yang ingin menyampaikan saran, boleh dibuka mikrofonnya dan sampaikan apa yang ingin disampaikan. Gitu, untuk bahan evaluasi saya ke depannya agar lebih baik lagi. Kira-kira ada Bapak Ibu? Udah keren Bu Syarifahnya. Terima kasih Bu Nurul Hikmah dari ini ya, Citenggara ya? Iya benar Bu. Oh iya. Terima kasih sudah berhadir. Sama-sama Bu. Oke, jika sudah tidak ada, mungkin kita cukupi sampai di sini ya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya atas apabila ada kesalahan penyampaian atau hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Karyani kok baru muncul? Ya Allah, baru terlihat wajahnya, diriku merindukanmu. Oke.